Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Kita boleh lagi menikmati di hari ini, tanggal 25 Desember tahun 2022. Dan saya mengucapkan selamat hari Natal. Kalau kamu dapat di gereja dengan sehat, kuat, ini semua oleh karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia berikan bagi kita semua Jemaat GBDI Mawar Salon. Dan saat ini orang datang beribadah kepada Tuhan, orang datang memuji Tuhan, orang datang mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan yang Dia beri dalam kehidupan manusia. Puji Tuhan, kita akan pujian dengan nada doa. Kita akan buka ibadah kita dengan doa.
sekarang masih dalam persiapan, masih dalam perjalanan. Tuhan bawa hentar mereka. Bersama-sama kami terhimpun, bersatu hati memuji memuliakan nama daripada-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu, baik yang memimpin pujian, bermain musik, amat terlebih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu tinggal di dalam pengurapan Allah. Hamba-hamba-Mu dapat melayani sesuai dengan kehendak Bapa di surga, dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mengganggu, kami berdoa bersatu hati. Kami usir, tolak, tentang, patahkan di dalam nama Yesus. Biar Allah sendiri lewat kuasa-Mu bekerja, berkarya di tempat ini, di tengah-tengah kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami siap memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau. Kami buka, tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, di tengah-tengah jemaat kita ada tamu pemerintah Desa Silian 1, yaitu Ibu Mercy Kalani, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Semua jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah Natal tanggal 25 Desember tahun 2023 di Gereja GPD di Mawar Salon. Dan sebentar akan hadir kemanakan kami yang dari Jayapura, Ibu Maria Mirjau bersama anaknya, SPDK. Dia akan hadir sebentar, cuma karena kita latihan sedikit, kita bilang nanti kamu menyusul dengan mama beribadah bersama dengan kita. Kalau yang kemanakan, ada yang ipar dari kemanakan kami Maria, karena dia disamakan GPI. Kalau kita di sini kan Gening. Tadi malam mereka beribadah bersama dengan yang ada di Ebenezer, dan saat ini mereka sudah bilang, tante kita beribadah di Ebenezer. Oh iya, tapi nanti kemanakan kami akan hadir karena mereka juga disamakan sama dengan kita gitu. Puji Tuhan, itulah, dan angkat kita pujian yang penuh sukacita dari pulau dan gunung. Yeah.
Pujian ini kita akan mendengar pujian dari seluruh wanita yang ada. Damai surga ada dalam hatiku. Damai surga ada dalam pujian glori-glori bagi Sang Raja. Terima kasih.
begitu besar kasih Allah dan cintanya. Rindu
hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk mengatakan firman Tuhan. Tuhan urapi biar dia bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Otoritas Allah bekerja, Roh Kudus Allah bekerja senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengar firman Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini banyak muka-muka baru, bahkan ada yang dari jauh, dari Papua tadi Ibu An bilang ya, dan saya lihat saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Allah ya, saya ucapkan banyak terima kasih dalam bentuk pantun, karena hanya saya satu-satunya gembala yang berasal dari pelayanan Kepulauan Riau. Terbang tinggi burung merpati, dikejar oleh burung cendrawasih. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang ada di pagi ini selalu diberkati. Dari mimbar ini saya ucapkan terima kasih. Amin saudara. Ini hari adalah hari yang spesial bagi semua umat Tuhan, umat Kristen. Dan sebelum saya menyampaikan firman Allah, ya, setiap pagi sarapannya selalu midal, minumnya air kelapa. Dari mimbar ini saya ucapkan selamat Natal. Semoga Bapak Ibu selalu bahagia. Amin saudara. Mari kita akan lihat dulu firman Allah. Hari ini firman Allah saya beri judul Hidup Menggenapi Firman-Nya. Amin saudara. Natal bagi orang percaya akan menjadi sangat berarti kalau orang percaya itu menggenapkan firman Allah. Mari kita akan lihat di dalam Injil Lukas. Ada beberapa ayat. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Seperti biasa bergantian kita membaca Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 38. Agak panjang saudara. Lukas pasal 1 ayat 38 sampai 42 saja saudara ya. Lukas pasal 1 ayat 38, saya membaca ayat 38, nanti disambung Bapak Ibu Saudara ayat 39 dan seterusnya. Ayat 38 bilang gini, yang gak bawa Alkitab boleh lihat ke depan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saya ulangi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat Tuhan meninggalkan dia. 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Terus. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Allah didominasi oleh kaum perempuan karena 2 lawan 1. Yang pertama ada namanya Maria, yang kedua namanya Elisabet, dan yang ketiga Zakaria. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa begitu istimewa tentang
kelahiran Tuhan itu. Padahal seharusnya kelahiran Tuhan itu bagi manusia merupakan hal yang sangat menyedihkan. Mungkin hanya satu-satunya manusia yang pernah hidup, pernah lahir, tetapi lahirnya di tempat yang tidak layak. Itulah Tuhan kita. Tapi yang saya mau tekankan hari ini, di dalam perayaan Natal tanggal 25 pagi ini, saudara, mari jadilah orang percaya yang selalu hidup menggenapi firman Allah. Ya. Saya kalau berdoa, dan saya selalu ingatkan kepada umat Tuhan, kalau berdoa firman Allah, Tuhan saya mau mendengar sebagian. Saya nggak suka, saudara. Kalau sebagian berarti nggak apa? Nggak full. Kalau berdoa, Tuhan biar saya mau mendengarkan bagian-bagian dari firman Allah. Nah, hari ini kita lihat, saudara, ada seorang wanita yang Alkitab katakan namanya Maria. Di sini ada yang namanya Maria, angkat tangan. Ada Ibu Maria dari Papua sana ya. Maria ini dalam bahasa Ibrani itu Marar. Apa? Marar. M-A-R-A-R. Marar. Itu bahasa Ibrani. Artinya perempuan yang strong, kuat. Ya, saya punya ibu, karena dia orang Jawa, waktu dia Muslim lalu kenal Tuhan, dibaptis, diberi nama Maria. Ibu saya ini waktu belum ada nama baptisan, namanya Suratmi, orang Jawa, saudara. Ya, saya juga karena diberi nama baptisan namanya Markus. Ya, nama asli itu Guntur. T-nya itu tidak apa-apa sebut ya. Nama saya aslinya Toto Guntur Daryono. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria ini yang dalam bahasa Ibrani itu Marar, artinya wanita yang tangguh, kuat. Tetapi saya lebih suka kalau terjemahan lama dia memakai kata apa? Meriam. Betul, saudara? Kepercayaan saya yang lama juga mempercayai bahwa Ibu Yesus namanya Meriam. Maka saya ambil anak Opa Pius namanya Melan Meriam. Maria dan Meriam itu arti namanya sama sebetulnya orangnya. Tetapi Meriam itu dalam bahasa asli dia memakai kata Mara. Mara kalau di dalam kitab Kejadian adalah perempuan yang selalu tertimpa apa? Sial. Ada satu keluarga namanya Elimelek, dia pergi ke Mesir, lalu mati suaminya, mati Mahlon dan Kilion anaknya, ya. Perempuan ini namanya siapa, saudara? Halo orang Kristen, tahu enggak ini? Naomi, ya. Setelah dia pulang dengan berbagai kegagalan di hidup sampai di Israel, ya. Naomi bilang, "Jangan panggil aku Naomi." Ya. Naomi itu artinya yang manis, yang paling ceria, tapi panggil aku Mara. Karena apa? Yang buruk Tuhan sudah beri dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibu saya ini kesaksian, saudara. Waktu dia sok kenal Tuhan, dibaptis, ya, dia bilang, "Markus, sejak ibu jadi orang Kristen, tak rasa susah, no." Ya, susah. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya susah. Hari
hari Minggu lalu kemarin kalau nggak salah saya sempat sebut, ada pernah waktu saya melayani di Kepulauan Riau, ada jemaat saya orang Chinese namanya Ibu Ali, begitu dibaptis diberi nama Maria. Setelah dia dapat nama Maria, ya, lalu dia sakit, saudara, sakit terus, ya. Suaminya itu kerja kapal pesiar, lalu bagian apa namanya itu, chef, masak-memasak. Jadi kalau saudara yang pernah di Batam, nanti satu waktu ada berkat pergi ke Batam, saudara masuk ke satu hotel namanya Hotel Pasifik. Itu hotelnya modelnya kayak kapal. Nah di situ dia pernah menjadi chef di Hotel Pasifik. Dia kalau masak enak, saudara, enak. Makanya saya belajar memasak dari dia. Satu waktu istrinya Maria ini, Ibu Alim ini, ya, dia sakit bagian perut. Lalu setelah dicek di dokter, ada masalah dengan rahimnya diangkat. Dia cerita sama saya menangis, "Oh Markus, bagaimana saya ini?" "Kenapa Bu Ali?" "Saya kemarin pergi Batam operasi, diangkat rahimnya. Saya takut suami saya tak cinta lagi. Saya takut suami saya tinggalkan saya karena saya tidak bisa melahirkan lagi." Jangan saudara lihat perut saya besar toh, man tidak akan melahirkan. Kenapa? Karena saya tak punya rahim, betul saudara? Rahim hanya dimiliki oleh seorang wanita. Ibu-ibu bersyukur, ibu-ibu istimewa karena ibu-ibu ada rahim. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria dikatakan di firman Allah ayat yang ke-38, saya ulangi baca, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat Tuhan itu meninggalkan dia. Kalau kita baca ayat ini seolah-olah Maria itu menjadi perempuan yang hebat, yang kuat. Tapi kalau secara jujur, andai kata malaikat yang sama, malaikat Gabriel, datang sama Vina, anak saya, dia masih perawan, dia belum ada cowok, ya, lalu dibilang, "Vina, engkau yang dikaruniai Tuhan, engkau akan mengandung." Kemarin pagi saya bilang, kalau dia orang Jakarta, "Ay buset deh, masa saya belum kawin, saya belum ada belum pernah nikah, masa saya mengandung?" Itu bukan kabar gembira, tetapi kabar yang apa? Menghancurkan hidup. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Secara hukum Yahudi pada waktu itu, kalau ada perempuan yang hamil, maaf cakap, di luar nikah, dia harus dihukum, dirajam dengan batu sampai mati. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kita posisikan diri kita seperti Maria, pasti yang ada hanya apa saudara? Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Bagaimana saya ini? Mungkin ada gejolak dalam pikiran Maria. Apa ini? Nanti kalau kita bilang terus terang Pak Yusuf, apa kata Yusuf nanti? Yusuf akan panggil tentara orang Romawi untuk melempari dia dengan batu sampai mati. Bisa saja seperti itu. Tapi sekali lagi saudara, Yusuf, saya boleh katakan pribadi yang lebih baik sedikit dari Maria. Coba saudara baca di dalam Alkitab. Saudara baca bolak-balik Alkitab. Saudara lihat apa kelebihan Maria? Tidak ada. Coba lihat saudara, kelebihan Maria itu tidak ada. Tapi Yusuf, Alkitab kata Yusuf adalah seorang yang tulus apa? Hatinya. Tapi Maria tidak ditulis. Maria tulus hatinya enggak. Dan sekali lagi saya katakan saudara, Maria itu berasal di satu daerah pedalaman.
ya, di satu daerah terpencil, di satu daerah Bethlehem, Yehuda, tempat Efrata yang apa? Kecil, terpencil, tidak dikenal. Itu Maria di situ. Dan saya yakin masih cantik Karen dari Maria, masih cantik ibu Anne dari Maria, masih cantik istri saya dari Maria, masih cantik Tante Jenny dari Maria. Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada skincare, kok saudara. Sekarang kalau muka gosong-gosong, aduh, ada obatnya. Sekarang mau cari orang jelek susah, saudara. Dulu banyak. Nah, Maria berada di tempat yang seperti itu. Tidak ada kelebihannya Maria. Bukan karena Maria cantik sekali, tidak ada. Karena dia dari daerah yang terpencil. Daerah Bethlehem Efrata, tempat yang terpencil. Engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, kata firman. Tapi Maria didatangi oleh malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan mengatakan, engkau yang dikaruniai oleh Tuhan. Kalau saudara buka kamus bahasa Indonesia, karunia itu satu pemberian yang kita tidak sangka-sangka, itu karunia. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, Hegel favor, tulisannya favor, itu bahasa Inggris. Hai engkau yang mendapat Hegel favor, mendapat kasih karunia. Ya. Hegel favor itu artinya engkau orang yang aku khususkan, itu artinya. Hai engkau Maria, gadis yang aku khususkan. Khususkan untuk apa? Rahimmu dipakai untuk bayi Yesus ada dalam rahimmu. Bapak Ibu Saudara, rahim bagi seorang wanita merupakan satu bagian yang sangat penting. Benar saudara? Sangat penting. Rahim dalam kamus bahasa Indonesia adalah satu lapisan yang ada di bagian perut, dan rahim itu hanya khusus untuk tempat janin atau bayi berada. Itu rahim. Tidak ada. Kawin dengan si A itu, rahimnya itu banyak doi, itu tidak ada, saudara. Betul? Karena rahim bukan tempat untuk doi, rahim bukan tempat untuk harta benda, tapi rahim hanya untuk tempat janin atau bayi manusia. Bapak Ibu Saudara, makanya malaikat Gabriel bilang sama Maria, engkau yang mendapat Hegel favor, mendapat kasih karunia. Engkau adalah seorang wanita yang dikhususkan oleh Tuhan. Kalau saya tanya siapa di sini yang mau dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan? Ya? Gak mau saudara jadi orang yang khusus bagi Tuhan. Saya yakin semua mau. Ya. Semua mau menjadi alatnya Tuhan, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Semua mau. Tapi persoalannya, apakah kita ini mendapat kasih karunia Tuhan atau tidak? Itu yang pertama. Dan saudara perhatikan tadi, waktu Maria mempersiapkan dirinya dan berkata di dalam ayat 38, Tuhan, kalau engkau mengizinkan aku dapat kasih karunia, aku mengandung. Dikatakan, ini perkataan hamba Tuhan, saudara. Maria, jadilah menurut perkataan, jadilah menurut firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita melakukan firman itu nggak enak, benar saudara? Bagi seorang bapak-bapak, kalau dia perokok, peminum, kalau disuruh berhenti merokok, berhenti minum, itu susah saudara. Tapi kalau kita harus berhenti merokok, berhenti minum karena kita melakukan firman, itu kita mendapat kasih karunia. Dan saudara lihat,
Waktu Maria berkata itu, Yusuf belum bersama-sama Maria. Waktu malaikat datang, Maria, engkau dikasih kasih karunia, mendapat Heidelberg Pfeffer. Engkau orang yang dikhususkan Tuhan, rahimmu dikhususkan Tuhan. Karena bayi Yesus lewat Roh Kudus akan ada di rahim. Dan saudara, waktu Maria bergumul dengan Tuhan, lalu Maria berkata, Tuhan jadilah sesuai dengan perkataan firman. Ayat 39, coba buka dulu Vina. Ini ada jeda waktu, saudara. Ayat 39 bilang ini, beberapa waktu kemudian berangkatlah siapa? Maria atau Meriam. Berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke mana? Pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Kota di Yehuda adalah tempat di mana seorang perempuan lain namanya Elisabeth, sepupu Maria. Dan saudara tahu, saya pernah singgung. Waktu Maria mendengar dia dikaruniai Tuhan, di minggu pertama mulai ngidam. Saya masih ingat kalau istri saya yang cantik ini, kalau ngidam jadi jelek, saudara. Karena sebenarnya mual-mual, muntah-muntah. Bahkan saya sempat geram, saudara, geram sedikit, emosi. Dia minta bakso. Permintaan di dalam kok sayang, mau bakso. Waktu itu kami masih melayani di kepulauan, ya, di kepulauan Rio sana. Mau pergi beli bakso dari sini, mungkin sampai di Ranoketang Tua sana, lain pulau, naik Katinting. Hujan petir waktu itu, untung nama saya Guntur, jadi tidak kena Guntur. Sampai tangan Sokoroto, ya, kena hujan terus, korotok toh apa? Keriput. Sampai di rumah, saya panas jo sayang, kasih panas lagi saudara baksonya. Sampai dia kita kasih dia makan, dia cuma diam, sudah kena makan. Aduh, tolong. Orang hamil itu siksa. Ya ibu-ibu siksa enggak? Ya. Coba di sini yang bilang orang hamil enggak siksa, angkat tangan. Yang siksa angkat tangan. Nah, siksa, katanya ini jujur, siksa. Ya. Nah, Maria ini minggu pertama bayi Yesus lewat karunia Roh Kudus ada di rahimnya. Dia mau bilang pada DP tunangan, DP pacar Yusuf, dia belum berani. Lalu ada suara Tuhan, Maria, pergi kamu ke sepupumu Elisabeth. Dia pergi ke pegunungan ini, saudara. Kalau saudara ada kamus Alkitab, saudara buka. Jarak antara Maria ke kampungnya Elisabeth di pegunungan di bagian Yehuda itu kurang lebih 127 kilo. Dari sini Manado, saudara, berjalan kaki. Ibu-ibu pernah gitu alami penderitaan hidup, ya, menderita saking menderitanya, ya, berjalan kaki, kandungan yang masih muda belia, dia berjalan kaki. Ada suara Tuhan, pergi kunjungi Elisabeth itu 127 km. Dan itu bukan jalan rata, saudara. Alkitab katakan pegunungan. Saya punya istri yang cantik ini, kalau so jalan dari sini Tombatu, DP sore atau DP malam, tapi tapi betis, sakit sekali ya. Saya nggak bisa bayangkan. Maria perempuan yang tangguh. Meskipun dia hidup dalam kesulitan, dia mendapat kasih karunia Tuhan. Dia jalani kasih karunia Tuhan itu. Dia jalani tugas ilahi itu dengan penuh sukacita. Dan yang lebih dahsyat lagi, waktu dia jumpa sama Elisabeth. Elisabeth kalau saya gambarkan, mungkin kalau bahasa saya, dia sudah jadi cewek-cewek atau ibu-ibu yang so mati pajak,
Kalau waktu baca saudara, nggak lagi datang bulan lagi. Elizabeth seorang perempuan mandul, Alkitab katakan. Tapi dia dapat Hegel favor juga dari Tuhan. Dia dapat kasih karunia Tuhan. Dia pada waktu mengandung dan usia kandungannya itu sudah 6 bulan. Dan saudara tahu proses Elizabeth mau mengandung, suaminya yang Alkitab tadi katakan namanya Zakaria, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta, dia seorang penginjil, dia seorang imam. Dia tidak percaya waktu dia ada di rumah Allah, di ruang Maha Kudus, lalu ada malaikat datang kepada Zakaria. Zakaria ngadape istri somo hamil. Zakaria bilang, mana mungkin, menghayal kali, ini tahu tapi istri, oh so kering semuanya, ya, DP muka so korotok, DP kulit so nggak lembut lagi, so tua, mana mungkin. Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang apa? Mustahil. Waktu saya Natal di Basaan, saudara, pengkhotbah pendeta Heben Heiser semua bilang tahun 2024 diprediksi akan ada virus yang lebih ganas dari COVID-19. Mari jangan takut, saudara. Bagi Allah tidak ada yang apa? Mustahil. Singkat cerita, waktu Maria berjalan 127 km, dia berjumpa kepada Elizabeth. Waktu dia jumpa Elizabeth, apa yang dikatakan? Shalom. Ya. Kalau orang sini bilang tabia, kan gitu saudara. Shalom. Apa yang terjadi saudara? Bayi Yohanes Pembaptis yang waktu itu kurang lebih 6 bulan atau 3 bulan melonjak. Saya masih ingat istri saya waktu anak pertama. Biasa kalau suami istri anak pertama jaga perhatiin betul itu hamilnya. Benar saudara. Vero itu waktu masih ada di kandungan, dia banyak goyang, dia begini saudara. Jadi istri kandungan ini nonjol, tapi dia saya jangan gitu nak ya, mas sampai hari ini masih bandel sedikit. Itu kalau anak pertama saudara, ya. Saya yakin percaya waktu Maria memberikan salam, memberikan shalom, damai sejahtera bagi kamu Elizabeth. Mungkin Elizabeth sedang banyak ketakutan. Dia takut. Dia mau melahirkan bagaimana nanti? Dia selanjut usia. Bagaimana kalau zaman dulu belum ada sesar, betul saudara? Ya? Belum ada sesar, mati hidup. Kata orang Kepulauan Riau tergantung tekong. Tahu tekong saudara? Orang yang bawa katinting itu tekong. Waktu saya belum kenal istri saya, tangan ini lebih dari 2 kali menolong orang melahirkan. Bagian dorong dari sini saudara, dari pangkal dorong. Begitu keluar, awe. Bukan anak saya saudara, saya ikut nangis. Kenapa? Karena proses melahirkan itu sulit, dengan tenaga medis yang sangat minim, dengan ilmu yang masih minim, kita harus berusaha menolong. Ya, padahal saya kalau nengok darah, ya belum disuruh pucat saya sudah pucat saudara. Bahkan kadang-kadang lupa, kayak lampu disuruh biar gelap terang. Itu orang mau pingsan begitu saudara. Tapi tangan ini Tuhan pernah izinkan saya waktu berpraktek melayani Tuhan suku Laut, menolong mereka. Dan begitu lahir itu DP mama saudara langsung berendam di air laut, turun di tangga berendam. Oh Tuhan, betapa perihnya itu Tuhan.
Betapa pedihnya, 3 hari dia coba dayung sampan lagi saudara, parau, badayung, coba berdiri. Bapak Ibu Saudara, saya yakin salam Maria buat Elizabeth membuat Elizabeth mendapat kekuatan Tuhan. Katakan amin saudara. Membuat Elizabeth mendapat kekuatan Tuhan untuk dia melahirkan bayi yang diurapi oleh Tuhan yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita yang penuh keterbatasan, penuh dengan kekurangan, kalau kita ingin selalu menyempurnakan hidup kita lewat kita menggenapi firman sama dengan Maria, meskipun berat melakukan visi misinya Tuhan, dia lakukan itu. Selanjutnya saudara perhatikan ayat yang ke-40. Ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Bayangin saudara, Maria menjadi alat yang luar biasa. Selain dia memberkati bayi Elizabeth, Yohanes Pembaptis menjadi bayi yang aktif, sehat, bahkan lebih spesifik lagi, mamanya Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Lalu saya coba merenungkan saudara, apa maksudnya? Begitu salam Maria, lalu bayinya melonjak, bahkan ibunya Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa saudara? Kita melayani Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, seringkali kita ngomel, seringkali kita mengeluh, seringkali kita kecewa. Ya, saya dulu berapa kali, saya masih muda, saya sudah dipanggil Tuhan. Lalu begitu saya melayani Tuhan, seolah-olah waktu saya itu terbuang begitu saja. Lalu ada satu hamba Tuhan bilang ini, Markus, jangan pernah engkau merasa rugi waktu engkau berikan untuk Tuhan. Meskipun mungkin waktu itu sepertinya tidak berarti terbuang begitu saja, tetapi Alkitab katakan, jadi payahmu apa? Tidak sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur di Natal 25 Desember ini. Mari kita harus mengerti bahwa jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Amin. Kalau kita mengerti bahwa jerih payah kita tidak sia-sia, ada 3 hal yang harus kita lakukan sama dengan Maria lakukan. Yang pertama saudara, jadilah orang percaya, ya, menjadi orang percaya yang siap untuk melakukan firman. Katakan amin. Siap untuk melakukan firman. Berapa banyak orang, banyak yang didengar firman, tapi sedikit yang dia lakukan. Yang pertama, pesan Natal di tanggal 25 ini, jadilah orang percaya yang selalu siap untuk melakukan firman. Yang kedua, jadilah orang percaya yang aktif untuk melakukan. Sama dengan Maria, meskipun dia mengandung bayi Yesus dengan kandungan yang begitu belia, Tuhan bilang jalan kunjungi Elizabeth, dia kunjungi. Artinya yang kedua, jadilah orang Kristen yang aktif dalam pelayanan, aktif untuk memuliakan Tuhan, aktif untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, pesan firman Allah. Apa yang berharga dalam hidup kita? Pakailah yang berharga itu untuk Tuhan tinggal. Sama dengan Maria, yang berharga itu rahimnya. Benar Bapak Ibu Saudara? Tapi waktu ada di dalam rahimnya ada bayi Yesus, dia
Mungkin kesehatanmu berharga, mungkin hartamu berharga, mungkin nyawamu berharga. Pakailah harta, nyawa, kehidupan kita ini untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita anggap berharga? Dan sekali lagi, seringkali Allah ambil, Allah pakai, Allah pergunakan yang kita anggap berharga. Sama dengan Abraham, hampir 100 tahun, 90 mendekati 100 tahun baru dia punya anak namanya Ishak. Tapi bagi Tuhan, Tuhan lihat Ishak begitu berharga. Apa kata firman Allah kepada Abraham? Persembahkanlah apa? Anakmu Ishak. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kadang-kadang Tuhan minta apa yang kita anggap berharga. Karena apa? Waktu kita menganggap apa yang kita berharga dan kita tidak mau berikan untuk Tuhan, tanpa kita sadari apa yang berharga itu ternyata secara tidak tidak kita sadari menjadi berhala dalam hidup kita. Ada banyak hamba Tuhan hancur karirnya, hancur pelayanannya, karena seringkali dianggap anaknya itu begitu berharga. Saya ada teman hamba Tuhan di Jakarta, ya, dia berhasil, tapi anaknya narkoba, anaknya masuk penjara. Dia gak bisa mendidik anaknya, ya, karena apa? Dianggapnya itu harta yang terpenting. Dia yang akan menghancurkan kita. Itu seperti melalui kebenaran firman Allah. Mari, hal yang ketiga, apa yang berharga dalam hidup kita? Hati kita itu sangat berharga, saudara. Berikanlah hatimu buat Tuhan, maka kita akan menjadi Maria rohani di akhir zaman. Kita akan menjadi Yusuf rohani di akhir zaman. Yusuf meskipun dia terbesit mau meninggalkan Maria dengan diam-diam, tapi malaikat yang sama yang diutus oleh Tuhan datang kepada Yusuf. Yusuf dibilang oleh malaikat, Yusuf, jangan engkau takut mengambil apa? Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari, mungkin bagi Yusuf Maria adalah kepunyaan dia yang paling istimewa. Tapi waktu Maria diambil untuk kemuliaan Tuhan, Yusuf merelakan itu. Makanya kelahiran Yesus itu menjadi sangat istimewa, karena kelahiran Yesus itu membuahkan keselamatan bagi kita. Yang terakhir, yang keempat, ya, yang terakhir, yang keempat, bagi kita orang percaya, selain kita menjadi pribadi seperti Maria yang merelakan semua untuk kemuliaan Tuhan, dan yang terakhir, yang keempat, ini yang paling penting, semua itu akan menjadi mujizat dalam hidup kita kalau kita ada ketaatan. Katakan amin, saudara. Kalau kita ada ketaatan di dalam, Maria menjadi pribadi yang taat. Itu sebabnya di Natal 29 pagi memasuki siang ini, mari kita mau bersyukur selalu buat kemuliaan nama Tuhan. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala, kita akan bersyukur buat firman yang kita sudah dengar. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Hidupku Menggenapi Firman. Kita belajar lagu ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa boleh kembali memberkati kehidupan kita pagi hari ini, di hari Natal ini. Biar kita memberikan semua yang terbaik untuk Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sama-sama berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai
suku yang kami bangun pada pagi hari Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau belum selesai dengan kehidupan kami. Masih banyak tugas yang tanggung jawab yang Engkau akan berikan kepada kami ke depan. Terima kasih atas segala firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, biar menjadi Tuhan, menjadi penolong bagi kami, menjadi suluh bagi jalan kami, bagi bisa menjadi Tuhan bekal kami untuk perjalanan kami ke depan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan seluruh keluarga yang ada Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari hamba-Mu semakin bertambah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami yang ada di tempat ini beribadah kepada-Mu Tuhan, semakin hari semakin Tuhan dibenarkan dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, kehidupan kami ke depan Tuhan semakin baik di hadapan-Mu, di dalam pandangan mata-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan yang telah kami lakukan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak punya apa-apa Tuhan, kami manusia Tuhan. Kehidupan manusia kami terkadang Tuhan selalu dan selalu bertolak belakang dengan kehendak-Mu Tuhan, selalu melawan kehendak-Mu Tuhan. Tapi biarlah kami Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami, jalan kami selalu diperbaiki oleh kehendak-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan selalu menurut firman dan kehendak-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Setelah ini kami akan menyerahkan korban persembahan kecil atau besar pun Engkau berkati Tuhan. Karena persembahan kami bukan menjadi tolak ukur bagi-Mu Tuhan, kecil atau besar, tapi menjadi tolak ukur bagi-Mu adalah ketulusan kami saat memberi, keikhlasan kami saat kami memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami lanjutkan kepada kami pada siang hari ini. Haleluya. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan bagi kita semua yang ada. Ya puji Tuhan, saya berikan kesempatan
Selamat Hari Natal bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan di siang hari ini. Tentunya kita bersyukur oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sekarang lagi boleh merayakan Natal di tahun 2023 ini dengan sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Saat ini izinkan kami dari pemerintah yang ada di Desa Sedang Satu hendak menyampaikan sambutan dari Gubernur Sulawesi Utara dalam kita menyambut Natal di saat ini. Sambutan Gubernur Sulawesi Utara pada hari Natal tahun 2023. Salam kasih dan damai Natal bagi kita semua. Shalom. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itu adalah tema Natal pada tahun 2023 yang diambil dalam Lukas 2 ayat 14. Hari Natal adalah waktu yang suci di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, sosok penuh kasih dan perdamaian. Natal mengajarkan kita akan pentingnya cinta, toleransi, dan persatuan. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern di zaman ini, mari kita merenung dan menggali esensi Natal yang sejatinya adalah tentang kepedulian terhadap sesama, kerukunan dan kasih sayang dalam balutan damai sejahtera yang turun ke bumi. Dalam semangat merayakan Natal, mari kita terus memupuk rasa saling pengertian, saling menghormati perbedaan, dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kedamaian. Dengan menjalin persaudaraan yang erat, tentu kita dapat menjadi masyarakat yang beragam, tetap harmonis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Hari Natal dan menyongsong Tahun Baru 2024, kerap terjadi fenomena inflasi. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menekan inflasi yang ada. Langkah ini diambil agar kita semua dapat merayakan Natal dan Tahun Baru tanpa beban finansial yang berlebihan. Untuk membuat inflasi terkendali, pemerintah tentunya juga mengharapkan dukungan topangan dari seluruh masyarakat yang ada. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh umat Kristiani di Sulawesi Utara untuk merayakan Natal secara sederhana. Ajakan ini bukanlah untuk mengurangi kegembiraan, tetapi lebih kepada memahami esensi Natal yang sejati, sehingga perayaan Natal tidak menjadi perayaan untuk unjuk kekayaan materi, melainkan untuk unjuk nilai-nilai hidup kebersamaan. Nilai-nilai kebersamaan harus kita jaga saat ini dan seterusnya, di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Di tahun 2024, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan tema pembangunan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berwawasan lingkungan serta suksesnya pelaksanaan pemilu. Kiranya kita akan bersinergi dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan untuk mencapai target dan sasaran
Di samping itu, kiranya kita akan terus menjaga eksistensi Sulawesi Utara sebagai laboratorium kerukunan antar umat beragama. Ini penting karena merupakan kunci utama suksesnya pelaksanaan agenda-agenda pemerintahan, termasuk pemilu dan pemilu kada. Sekali lagi, dalam momen perayaan Natal ini, mari kita tanamkan semangat kebersamaan, keadilan dan cinta kasih, serta tekad dan komitmen yang kuat untuk selalu hidup rukun dan damai, menjadi pribadi yang bijak dan tulus, seperti orang Majus yang membawa 3 persembahan berharga berupa emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita mempersembahkan hati yang penuh dengan cinta kasih, kebijaksanaan, dan ketulusan bagi kemuliaan Allah, dan menjadi pribadi yang selalu memancarkan damai sejahtera di bumi, sehingga dengan demikian kita dapat membuat kehidupan bangsa dan daerah kita menjadi lebih baik dan semakin maju. Semoga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, akan senantiasa menuntun, melindungi, dan menyertai kehidupan kita semua. Semoga damai Natal melingkupi bumi Niur Melambai, Provinsi Sulawesi Utara. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, pemerintah Kecamatan Selain Raya, pemerintah Desa Selain 1, Bapak Fenri Meteng, bahkan kami pribadi, keluarga Solang kami menyampaikan kepada kita semua, selamat kita merayakan Natal. Tuhan memberkati kita semua. Paha Tuhan, paha Lohiden, kamahama menang kita bahasa. Terima kasih. Puji Tuhan, itulah sambutan dari pemerintahan yang sudah dibacakan langsung oleh Ibu Mercy. Buat kita semua disampaikan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak buat kehadirannya di tengah-tengah pelayanan GPDI Muharsa. Dan sebagai pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita, untuk pengumuman ibadah kita akan kembali berjumpa di tempat ini bersama-sama memuji memuliakan Tuhan pada tanggal 31 hari Minggu. Jadi hari Minggu orang sama-sama lagi datang di sini jam 8 kita sama-sama beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita, ibadah Natal pada pagi hari ini.
seberapa kami yang ada hadir di bait-Mu, pribadi lepas pribadi, kami selalu diberkati oleh Tuhan. Kehadiran kami keluarga lepas keluarga, kami diberkati oleh Tuhan. Di suasana Natal tanggal 25 ini, Tuhan tolong seberapa kami yang ada di ruangan tempat ini, Engkau berkati saudara-saudara kami yang bersama dengan kami, baik Ibu Kasih Mercy Kalangi yang sudah bersama kehadirannya, diberkati keluarganya, diberkati suami, istri, bahkan anak-anak semuanya, di dalam nama Yesus diberkati. Saudara-saudara kami yang dari Papua, Tuhan tolong Engkau memberkati keluarga besar Ibu Ana, Ibu Pelealu Watania, Engkau tolong berkati keluarga besar dari Kalangi Tampi Nongkol, diberkati Tuhan. Keluarga besar kakak kami Paendong, Tuhan Yesus Watania, Engkau memberkati. Keluarga besar Tuhan Yesus Bahi Miwengkang, Engkau yang memberkati. Keluarga besar dari keponakan kami, keluarga Celi, Tuhan tolong Calvin Celi, Engkau tolong berkati. Bahkan keluarga-keluarga yang lain, keluarga Tuhan Yesus Ponomban Runtuh Kahu, anak-anak mereka semuanya, kehadiran kami yang ada di ruangan tempat ini saat ini, Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua belah tanganmu saat ini. Seiring tangan kita terangkat, waktu yang sudah Engkau beri, persembahan yang sudah Engkau beri, pujian yang sudah Engkau beri, naik menjadi dupa yang berbau harum dan mendatangkan berkat setiap kehadiran kita. Dan sekarang jemaat Tuhan yang sedang ada dalam perhatian Tuhan, arahkanlah hatimu, marilah kita sama pulang membawa berkat rahmat dan anugerah, cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus kiranya menyertai, membela hidup saudara dan saya mulai saat minggu ini, siang ini, bahkan tanggal 25 Desember di mana kami merayakan Natal saat ini. Maka kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hormat pujian hanya buat Tuhan. Kami tutup, kami akhiri ibadah kami saat siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rahmat heran,